Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita setting ke mikrotik dan RDM, kita pelajari dulu skemanya yang nanti saya akan setting. Jadi rencana saya di sini nanti ada 3 server RDM, e-learning dan CBT. Kemudian server RDM 5.2, server e-learning 5.3, CBT lainnya mungkin 5.4. Jadi dalam satu segmen ini nanti kita kasih 3 server dengan /24. Kemudian pada sisi kliennya, sisi dari para siswa yang ingin connect, ini nanti mendapatkan IP 10.1/23. Berarti ini nanti sampai 11.254. Berarti kurang lebih di 500 siswa. Jadi ini adalah topologinya. Dengan adanya jaringan ini mungkin bisa meminimalisir atau menghemat jaringan yang ada. Untuk di sisi router ini harus wajib menggunakan yang access point seperti halnya yang ada di Unifi atau yang lainnya seperti itu. Yang penting sistemnya access point bukan router, atau dari router itu ada fasilitas access point saja seperti itu. Oke, kita lanjut ke settingan yang nanti kita akan setting di jaringan ini. Oke. Untuk IP yang nanti saya gunakan adalah yang ada mengarah ke klien, itu adalah 192.168.10.1/23. Biasanya 24, tapi kita menggunakan subnetting, jadi kita menggunakan /23 untuk mendapatkan jumlah klien lebih dari 254. Kalau kita pakai 24, berarti jumlah klien yang kita gunakan atau yang bisa connect itu 254. Itu subnetting IP-nya nanti 255, subnetnya 255, 254. Biasanya 255 kalau /24, tapi ini 23, maka kita menggunakan yang 3 digit di terakhir 254.0. Untuk gateway-nya masih sama 192.168.10.1. Untuk IP client yang kita nanti gunakan adalah 192.168.10.1 sampai 192.168.11.254. Total IP yang didapat ini adalah 510 klien. Ini karena kemarin saya beli mikrotiknya baru-baru, kita akan menyeting sebentar untuk mikrotiknya. Pertama kita buka dulu pada Winbox, kemudian kita klik make ya, connect. Kita ulangi lagi. Kalau sudah, kita remove konfigurasi. Untuk settingan standarnya kita hapus semua, kemudian kita remove. Nanti mikrotik yang kita beli akan reboot. Nah, ini sudah reboot. Kemudian reconnect. Kalau sudah, connect. Kemudian kita akan menyeting dari awal. Saya menggunakan mikrotik hub light. Ya. Pertama tentunya kita setting dulu di sini adalah internet. Kemudian di apply. Kemudian Ether 2 ini adalah mengarah ke server, ya, mengarah ke server RDM. Klik OK. Kemudian WLAN-nya, karena mikrotik ini ada WLAN include-nya, jadi saya menggunakan akses client-nya, kita menggunakan WLAN, ya, atau hotspot-nya itu. Pertama penamaan kita sudah, kemudian kita pada IP address. Saya ulangi lagi, IP kemudian address. Pertama kita memberikan IP internetnya dulu 10.229/24 pada Ether 1, kemudian OK. Kemudian pada LAN yang ke server kita kasih 5.1/24 pada Ether 2, ya. Kemudian OK. Kemudian pada kita setting firewall-nya pada NAT, out interface-nya itu pada Ether 1, action-nya ini pada MySecurity. Kemudian pada DNS kita mengikuti ini, tidak apa-apa, pakai ini DNS servernya
Enggak apa pakai 10.1.1 dari ISP itu. Kemudian pada yang terakhir gateway root ya, kita kasih 10.1.0.1, cek ping gateway-nya, kita cek ya. Oke. Kemudian kita sudah menyeting IP untuk servernya dulu. Kita coba apakah bisa internetnya. Kemudian kita kasih IP address ya. Nah, ini sudah saya kasih 5.2, 5.1, 5. Ini masih menggunakan /24 karena untuk server saja cukup. Coba disable, kemudian klik enable. Sudah bisa internet ya. Nah, kita sudah bisa. Kemudian kita buka VirtualBox-nya, RDM kita jalankan, kita start. Tapi sebelumnya kita kasih di forwarding dulu pada adapter 2, port forwardingnya 5.2 pada komputer, portnya 80, kemudian IP RDM-nya 0.250, portnya 80. Oke, kita coba dulu jalankan. Oke, sudah jalan. Untuk aksesnya 0.20, tapi karena kita sudah forward, berarti kita bisa mengakses menggunakan IP yang ada pada komputer kita. Kita buka Chrome ya, 192.168.5.2. Apakah bisa forwardingnya? Bisa ya. Artinya apa? Forwarding kita berhasil. Jadi walaupun kita tidak harus pakai assessment 0, tapi menggunakan forwarding ini kita bisa mengakses 5.2 dengan akses RDM yang ada di VDA tersebut. Kemudian kita lagi kembali ke Mikrotik. Ini sudah, kita reconnect lagi. Kalau coba kita refresh, kita tembak IP-nya aja, kemudian klik connect ya, sudah masuk. Kemudian kita setting IP pada cek interface jalannya, ini adalah hotspot. Ya. Kemudian kita menerapkan IP address-nya pada untuk siswa bisa mengakses melalui hotspot menggunakan apa itu Dewan Guru, menggunakan apa? Menggunakan WiFi atau yang lain. Kemudian 192.168 sesuai dengan yang kita rencanakan, kita menggunakan IP 192.168.10.1/23. pada WLAN 1 hotspot. Ini /23 ya. Kemudian di apply. Sebentar, kita cek dulu ada yang salah ini. Kemudian apply. Sudah. Kalau sudah, kita setting IP dan CP server supaya dari sisi klien itu tidak menentukan IP, kita buat IP-nya otomatis. Nah, sudah WLAN 1 hotspot, next.
DHCP addressnya /23, gateway-nya 10.1, IP ring-nya ini dari 10.2 sampai 11.254. Jadi dua segmen yang panjang, berarti kurang lebih 510 klien. Kemudian 10.1.0.1, kemudian next. Nah, sudah. Ini kenapa merah? Karena belum ada WiFi digunakan atau WiFi-nya belum ada yang connect. Sekarang kita set untuk apa ya, untuk pada WiFi-nya ya, kita quick set aja lebih cepat settingnya. Ya. Nah, karena ini statusnya belum tampil pada WLAN ini, kita setting pada access point AP bridge ya, apply. Nah, ini nanti akan berubah. SSID nya kita contoh RDM. Kemudian channel bitnya saya menggunakan no country. Kemudian WPA atau WPA2 bebas ya, 24. Kemudian kita kasih tanpa password dulu. Nah, passwordnya kita non dulu. Kemudian kalau sudah, kita apply, kita cek IP pool-nya. IP pool ya, artinya IP pool-nya adalah ring yang nanti digunakan untuk apa itu, pelanggan untuk siswa yang mungkin nanti kok ada ujian semester atau ujian menggunakan web server dengan ring 10.2, kemudian 11.254, kemudian oke. Kemudian kita coba apakah bisa RDM ini harusnya 0, aksesnya 52, apakah bisa diakses pada IP 11.254 ini. Oke, sekarang kita coba. Oke, kita coba menggunakan Chrome ya. Saya ulangi lagi, kita menggunakan Chrome, kemudian kita WiFi-nya kita ke RDM. Tadi WiFi-nya saya klik RDM. Ini pada server saya salah penetapan IP-nya. Ether 2 ini harusnya pada 10 ada WLAN 1, kemudian apply. Nah, kita coba lagi. Oke, bisa ya, sudah terhubung dengan WiFi. Kita cek apakah dia mendapat IP berapa, diklik 11.254. Artinya jumlah klien itu nanti totalnya kurang lebih maksimal itu 510 klien. Jadi contoh kalau kita punya server, contoh ada RDM, ada kemudian ada yang yang aplikasi untuk semester, jumlah siswa di sekolahan lebih dari 500 atau lebih dari 250. Nah, ini bisa menggunakan segmen 23. Kemudian kalau siswanya kok lebih dari 500, bisa menggunakan segmen 22. Itu maka IP-nya totalnya kurang lebih di 1000-an. Kita coba dari handphone menggunakan segmen
Kita cek 192.168.5.2. Ya, bisa. Oke, artinya apa? Dalam RDM ini nanti kita bisa menggabungkan contoh. Pada RDM ini bisa diakses dari IP 11.5. Jadi dalam server ini nanti kita bisa menerapkan penggabungan antara RDM dan USBN dan e-learning. Contoh, kita menggunakan e-learning. E-learning kita karena IP address-nya itu di 10.2 pada server itu, kemudian kita ini server RDM di 5.2. kemudian untuk server e-learning 192.168.5.3. Jadi dengan adanya satu segmen ini, baik itu Bapak Ibu guru, nanti untuk RDM-nya dia mengakses ke 5.2. Kemudian untuk anak-anak bisa mengakses ke 5.3 jika server e-learning ini digabungkan menjadi satu. Tetapi di kemudian hari RDM ini berkembang untuk siswa atau pengembangannya sampai siswa, bisa menggunakan satu segmen ini ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali dengan menggunakan /23, berarti penggunaannya siswa yang IP yang kita dapat adalah 510 totalnya. Untuk IP-nya 10.1, 192, 168, 11.254. Jadi cukup meringankan beban proktor atau beban tim IT yang ada di sekolahan. Jadi nanti mungkin di sini nanti kita ada lagi server ujian ya. Server ujian semester. Kita tinggal mengasih IP 192.168.5.4 seperti itu. Jadi tidak perlu merubah jaringan yang ada, tinggal penambahan server tersebut. Oke, terima kasih. Semoga penerapan segmen pada jaringan RDM ANBK semoga bermanfaat bagi mungkin yang siswanya besar, ada yang 250, ada yang 200 sekian. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like untuk channel saya.